Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di video kali ini saya ingin menyampaikan cara untuk membuat dan mengirim laporan di eFuslu yang terbaru ya. Jadi pada hari ini sudah dibukakan untuk menu pengiriman laporan. Kalau teman-teman login, sudah muncul laporan BOP di sini. Nah, ini teman-teman langsung buka saja untuk menginput dan mengirimkan laporan. Nah, ini untuk tampilan dashboard yang terbaru teman-teman seperti ini. Jadi teman-teman akses nantinya itu login di 2025.efuslu.id. Nah, jadi teman-teman setelah login muncul dashboardnya seperti ini. Nanti ada pesan untuk penguploadan SK oleh BPP, admin kabupaten dan admin provinsi. Nah, untuk pengiriman laporan teman-teman seperti biasa lanjut di sini laporan BOP. Nah, di sini teman-teman kalau teman-teman lihat ada kolom yang warna merah ini yaitu tambahkan data sertifikasi. Nah, jika teman-teman tidak mengisi ini maka kolom untuk membuat laporan itu tidak akan muncul. Nah, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan yaitu teman-teman mengisikan data sertifikasi. Teman-teman langsung klik saja di tombol yang warna merah ini, diklik, nanti teman-teman diarahkan pada menu edit profil atau edit data teman-teman. Nah, muncul data seperti ini teman-teman langsung scroll di paling bawah. Nah, di sini ada data, teman-teman lihat sertifikasi kompetensi penyuluh pertanian. Nah, untuk dua data ini teman-teman perlu abaikan saja dulu. Yang harus teman-teman isi itu yang di sertifikasi kompetensi penyuluh pertanian. Nah, teman-teman klik saja di sini buat. Nah, di sini muncul teman-teman ada opsi sudah dan belum. Apakah Anda sudah memiliki sertifikasi? Nah, jika teman-teman sudah memiliki sertifikasi, teman-teman klik di sini saja. Nah, nanti ada pilihan selanjutnya. Teman-teman lihat di sertifikat teman-teman untuk pengisian datanya. Misalnya skema sertifikasinya apa. Di sini ada penyuluh advisor, supervisor, fasilitator, dan fasilitator D3 dan fasilitator SLTA. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu ini kategorinya kategori untuk jabatan apa, teman-teman bisa lihat di sini untuk lampirannya, untuk keterangannya teman-teman lihat di sini. Nah, di sini untuk perbedaan jenjang dan jabatan berdasarkan SK, KNI dan IKK dan KKNI. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk penyuluh pertanian advisor itu dia kategorinya itu penyuluh pertanian utama. Kemudian di sini juga masih penyuluh pertanian media. Nah, untuk penyuluh pertanian supervisor itu dia untuk penyuluh pertanian pertama dan penyuluh pertanian muda. Begitu juga dengan penyuluh pertanian fasilitator D3 dan penyuluh pertanian fasilitator SLTA. Nah, teman-teman kembali lagi di sini, teman-teman tinggal lihat saja misalnya fasilitator supervisor, teman-teman isi. Kemudian teman-teman mengisi nomor sertifikasinya, kemudian penyelenggaranya apa, biasanya itu di balai besar ya, balai besar misalnya Batangkaluku atau Lembang. Nah, biasanya tuh penyelenggara sertifikasi. Kemudian tahun pelaksanaannya kapan. Nah, jika yang sudah kadaluarsa itu teman-teman isi saja sesuai data yang ada. Nah, oke, itu untuk yang sudah memiliki sertifikasi. Nah, jika yang belum, teman-teman langsung klik saja belum. Nah, di sini juga muncul untuk skemanya. Nah, sesuai dengan yang sudah saya sebutkan tadi, teman-teman tinggal pilih saja itu kategorinya kategori fasilitator atau supervisor. Nah, di sini saya isi yang supervisor karena saya penyuluh pertanian pertama. Oke, klik buat. Nah, maka tampilannya akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, jika sudah, teman-teman kembali lagi di laporan BOP sini. Nah, nanti teman-teman akan lihat sudah bisa klik ubah laporan. Nah, coba teman-teman klik di sini ubah laporan, itu nanti sudah bisa teman-teman membuat laporan. Nah, sudah muncul di sini buat. Nah, teman-teman klik lagi buat. Nah, di sini sudah muncul teman-teman tanggal untuk pelaporannya. Misalnya di sini saya buat laporan. Di sini formatnya dimulai dari hari ya, jadi tanggal, misalnya tanggal 3 bulan Januari 2025. Kemudian uraian lingkup kegiatan misalnya di sini pelaksanaan. Nah, uraian kegiatan di sini misalnya diseminasi materi dan
informasi pertanian. Nah, misalnya teman-teman isi di sini untuk materi diseminasinya, yaitu misalnya cara pembentukan kelompok tani. Nah, teman-teman isi lagi di sini untuk metode kegiatannya, apakah latihan, kunjungan, supervisi, pertemuan, atau demonstrasi. Di sini saya saja misalnya pertemuan. Tujuan kegiatan yaitu untuk pembentukan kelompok tani. Kemudian untuk sasaran teman-teman pilih di sini. Nah, di sini teman-teman lihat lagi untuk opsinya itu apakah petani usia lebih dari 39 tahun atau petani dengan usia 19 sampai 39 tahun. Nah, teman-teman misalnya di sini saya pilih usia 19 sampai 39 tahun. Nah, kemudian untuk jumlah sasaran di sini teman-teman isi saja misalnya 15. Oke, lanjut untuk lokasi kegiatan misalnya di lahan atau rumah petani, atau bisa teman-teman isi juga misalnya di lahan petani. Karena ini untuk pembentukan poktan saya simulasikan saja di rumah petani. Kemudian output itu bisa isi terbentuknya kelompok tani misalnya. Untuk dokumentasinya teman-teman di sini bisa diklik di sini, kemudian dicari berkasnya, atau teman-teman misalnya sudah siapkan berkasnya seperti ini, tinggal diklik, ditarik saja dan dilepas di sini. Nah, itu teman-teman tinggal menunggu nanti untuk berkasnya itu diunggah sampai 100. Nah, teman-teman jika sudah tampil warna hijau seperti ini bisa klik buat dan bisa klik buat lainnya. Misalnya kalau teman-teman klik buat, nanti teman-teman akan lanjut lagi untuk membuat, klik buat lagi di sini. Nah, jika teman-teman klik buat dan buat lainnya, maka file yang ini akan sudah otomatis tersimpan dan teman-teman akan mengisi form baru lagi. Nah, misalnya saya buat saja di sini buat dan buat lainnya. Nah, jadi tampilannya ini sudah kosong dan yang teman-teman buat tadi itu sudah tersimpan di sini. Nah, misalnya tadi kalau teman-teman cuma klik buat saja, itu nanti akan teman-teman klik lagi ulang di sini untuk melanjutkan pembuatan laporan yang baru. Tetapi sebenarnya sama saja, itu hanya opsional saja. Nah, ini sudah muncul teman-teman untuk pengirim laporan yang pertama. Jadi itu minimal harus ada 4 kegiatan yang teman-teman buat. Misalnya kita buat lagi untuk yang kedua. Misalnya di sini tanggal 5 Januari 2025. Kemudian opsinya misalnya pelaksanaan lagi. Kemudian diseminasi misalnya materinya pembukaan. Kemudian metodenya itu demonstrasi, tujuan itu apa misalnya petani mengetahui teknik pemupukan. Nah, kemudian teman-teman isi lagi poktan misalnya, teks sasarannya di sini. Nah, kalau teks sasaran di sini tidak muncul poktan kecuali teman-teman pilih lainnya. Maka di sini teman-teman bisa mengisi teks sasarannya itu apa. Kalau misalnya di sini teman-teman isi poktan, maka langsung muncul di sini itu sasarannya itu poktan. Kemudian jumlah sasarannya misalnya 10. Kemudian lokasi kegiatannya itu misalnya lahan petani. Di sini juga teman-teman bisa isi misalnya di kabupaten, kecamatan, desa, dusun, dan lebih jelasnya lebih detail juga seperti itu bisa. Outputnya misalnya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Nah, kemudian untuk dokumentasinya teman-teman bisa upload lagi, misalnya di sini yang tadi saja saya coba contohkan. Nah, jadi tunggu lagi sampai dia mengunggah selesai 100%, lalu teman-teman klik buat. Nah, itu tampilannya lagi akan seperti ini teman-teman. Nah, jadi ini sudah 2 laporan. Kemudian nanti sampai 4 itu minimal teman-teman. Jika mau buat juga sampai 5,
tidak apa-apa. Nah, misalnya kalau teman-teman sekarang buat masih 2 saja, lalu mau kembali, apakah laporan ini hilang? Tidak, jadi laporan ini akan tetap seperti ini. Ketika teman-teman login lagi, maka dia akan muncul seperti ini. Tinggal teman-teman menambahkan lagi apa yang teman-teman mau tambahkan untuk laporan berikutnya. Nah, misalnya teman-teman kembali, jadi dia di sini masih dalam proses pelaporan dengan status pelaporannya itu draft ya, karena belum cukup 4 laporan. Nah, kita simulasikan lagi, misalnya di sini baru 2, kita tambahkan lagi sampai 4. Sini sebagai contoh saja teman-teman. Kemudian pelaksanaan saya cepat saja teman-teman. Nah, ini hanya contoh. Yang penting teman-teman bisa mengetahui untuk langkah-langkahnya seperti apa. Sekarang sudah 3, tambah 1 lagi. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi tentang cara pembuatan laporannya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.